Maura menahan napasnya kaget saat mendadak Dylan menggendongnya. Refleks kedua tangan Maura pun memeluk leher pria itu dan menatapnya horor. "Apa yang kau lakukan, Dylan?" "Diam saja, Maura," sahut Dylan yang segera membawa Maura keluar tanpa mempedulikan siapapun. Kimi yang memungut sepatu Maura pun hanya bisa berlari mengikuti Dylan bersama dengan Jody. Tina sendiri yang juga mencemaskan Maura pun akhirnya mengikuti mereka. Namun semua karyawan yang lain hanya tetap berdiri mematung di sana, termasuk Alicia yang masih menatap dengan perasaan yang tidak jelas. Tentu saja bagi Alicia yang sudah lama menyukai Dylan, hatinya sangat panas dan cemburu saat ini. Alicia pun bertanya-tanya mengapa Dylan melakukannya. Bukankah tidak mungkin Dylan menyukai karyawan baru itu? Baiklah. Kalau dibandingkan dengan Skila yang super glamor dan modis, Alicia tidak bisa banyak bicara, tapi kalau dengan Maura, sungguh Alicia tidak bisa melihat apa kurangnya dirinya dibanding Maura. Tapi Alicia pun mendadak tersentak sendiri dan menggelengkan kepalanya. Ya ampun, pikiran absurd apa itu, Alicia? Alicia pun menenangkan napasnya sebelum ia kembali menjaga wibawanya di depan semua karyawan yang masih ada di sana. "Apa yang kalian lihat? Kembali bekerja, Tita Alicia." Para karyawan pun kembali mengamati barang-barang di sana sedangkan Alicia pun langsung melangkah cepat menyusul Dylan keluar pabrik. Dylan sendiri sudah mendudukkan Maura di jok belakang mobilnya sambil mengobati kaki Maura dengan alat P3K yang lengkap di pabrik. "Au, sakit sekali, kau tidak bisa pelan ya," seru Maura garang. Namun saat ia sadar ada Tina di sana, ia pun langsung menunduk sungkan. "Maaf, maksudku. Pak Dylan, ini sakit sekali, maaf ya, aku hanya kesakitan sampai aku tidak sopan barusan." Dylan yang mendengarnya hanya melirik Maura tanpa mengatakan apapun karena ia juga sadar ada Tina di sana. Maura pun tidak bicara apa-apa lagi sampai akhirnya Alicia pun tiba di sana. Alicia menatap Dylan yang sudah berjongkok di bawah kaki Maura dan Alicia pun mendekatinya. "Bagaimana keadaannya, Dylan? Coba kulihat." Mendadak Alicia ikut berjongkok sampai Maura begitu sungkan. "Ya ampun Nona Alicia, apa yang Anda lakukan?" "Melihat lukamu, Maura, untung saja Pak Dylan begitu baik. Luka ini bisa infeksi kalau tidak segera dibersihkan dan diobati." "Ah iya, Bu." Maura hanya mengangguk dan menatap sungkan pada Alicia. "Biar aku saja, Dylan." Alicia mengambil alih dan Dylan akhirnya berdiri. "Nah, sudah, nanti setibanya di kantor, kau tidak usah bekerja, Maura, langsung ke dokter saja karena lebam di kakimu besar sekali dan sudah mulai membengkak." "Ah, ya, Banteng." Alicia pun berdiri dan mengangguk. "Apa ada sopir yang bisa mengantar Maura pulang? Kau bisa kan, Jody?" "Biar aku saja, Alicia, aku juga mau pulang," seru Dylan tiba-tiba. Alicia yang mendengarnya pun terdiam sejenak. "Kau tidak mau di pabrik lebih lama, Dylan? Bukannya biasanya kau suka sekali di pabrik?" "Aku hanya tidak tenang kalau ada yang cedera." "Kau tetap di sini, Jody, aku akan pulang duluan." "Kau juga, Alicia, ada mobil kantor di sana. Tolong kau antar Kimi kembali ke kantor nanti." Alicia hanya mengerjapkan matanya. "Dylan, apa kau yakin kau akan mengantar Maura sendiri? Maksudku, sebenarnya urusan karyawan bisa diselesaikan oleh Jody dan Tina saja." "Aku sekalian jalan, Alicia." "Baiklah, aku jalan dulu sebelum luka Maura mendadak infeksi, itu tidak baik untuk perusahaan." Dylan pun melirik Maura. "Duduk yang baik, Maura, dan tutup pintunya, kita akan pulang ke kantor." Maura mengangguk cepat dan tersenyum sungkan menatap semuanya. "Maaf, Bu Alicia, aku pulang dulu, Bu Tina, Kimi, aku duluan, maaf ya." Maura berpamitan sopan lalu segera menutup pintu belakang. Dylan sendiri pun berpamitan pada semuanya dan ia langsung melajukan mobilnya pergi, meninggalkan semua orang di sana. Orang yang lain masih merasa biasa saja ditinggalkan. Namun Alicia berusaha keras untuk positif dan tersenyum. "Sungguh Pak Dylan adalah pimpinan yang baik dan sangat mempedulikan karyawan, benar kan?" seru Alicia sambil menatap Kimi dan Tina.
Kimi hanya diam mendengarnya sedangkan Tina pun mengangguk. Kemarin juga dia begitu peduli padaku waktu aku bilang ibuku sakit. Sebenarnya Pak Dylan itu baik. Hanya saja terkadang kepeduliannya random dia tunjukkan pada siapa, haha. Alicia mengangkat alisnya mendengarnya. Benarkah? Haha, bagus-bagus. Alicia menghembuskan napas panjangnya dan kembali tersenyum karena mungkin dirinya saja yang terlalu overthinking. Mereka pun kembali masuk ke pabrik namun Kimi dan Jody tidak berhenti saling melirik sendiri karena mereka sama-sama tahu bahwa kepedulian Dylan pada Maura bukan hanya kepedulian bos ke karyawan tapi suami ke istri. Sementara itu, Dylan dan Maura sudah duduk berdua di mobil dengan Dylan yang menyetir dan Maura yang duduk tepat di belakang Dylan. Mereka pun kembali saling bertatapan dari kaca spion dan Dylan melirik kesal pada Maura. Jadi kau hanya akan diam saja, kau tidak bisa mengucapkan terima kasih setelah aku menolongmu, hah? Hei, aku tidak meminta kau menolongku, lagi pula mengapa juga tiba-tiba kau perhatian padaku, aku tahu apa kau merasa bersalah karena bersikap kasar padaku tadi malam, hah, dasar pria brengek. Maura, kau pikir aku suka menolongmu, hah, aku hanya tidak mau kau melapor pada mamaku dan membuatku dimarahi lagi. Aku sudah terlalu dewasa untuk mendengar omelan seperti itu, dan untuk kemarin malam, aku tidak merasa bersalah lagi. Kau istriku dan hal seperti itu adalah hal yang wajar antara suami dan istri. Suami dan istri yang saling mencintai tentu saja wajar, tapi kemarin kau melecehkan aku, CK, tapi kau tenang saja, bukankah aku sudah bilang kalau aku ini tidak bermulut besar, apapun yang kau lakukan padaku, aku tidak akan mengatakannya pada siapapun, jadi lain kali tidak usah mempedulikan aku seperti tadi sampai menghebohkan karyawan yang lain. Dylan menahan napasnya geram. Kau benar-benar tidak tenang kalau belum mengajakku bertengkar ya, sial. Dylan pun langsung membelokkan mobilnya ke pinggir jalan dan tiba-tiba berhenti di sana. Kau tidak akan mengatakannya pada siapapun kan? Jadi turun sekarang, seru Dylan geram. Maura membelalak mendengarnya. Apa turun? Aku tidak bisa berjalan, Dylan, kau tega sekali. Kau yang menyuruhku jangan mempedulikanmu kan? Jadi sana turun, dan dengar, aku tidak akan peduli lagi apapun setelah ini. Tidak, aku tidak mau turun. Aku tidak bisa berjalan. Itu masalahmu, Maura? Dylan. Baiklah, kalau kau masih mau di sini, berterima kasihlah padaku dengan sopan dulu dan jangan mengajakku bertengkar lagi. Maura terdiam sejenak sebelum menyerah untuk dijatuhkan dalam kondisi seperti ini. Itu. Baiklah, terima kasih sudah menolongku, apa itu cukup, ucap Maura akhirnya. Bicara yang baik, Maura, itu kasar sekali. Maura menghembuskan napas kesalnya dan langsung memasang senyuman manisnya yang dibuat-buat. Terima kasih banyak, Dylan, untung saja kau menolongku. Kalau tidak, aku tidak tahu aku harus bagaimana. Maura terus memaksakan senyumnya menatap Dylan sebelum akhirnya tanpa mengatakan apapun, Dylan langsung melajukan mobilnya pergi. Maura langsung bernapas lega dan mereka pun tetap diam sepanjang perjalanan yang jauh itu sebelum mendadak Maura penasaran akan sesuatu dan bersuara lagi. Bu Alicia itu GM kan? Tanya Maura tiba-tiba memecahkan ningan antara mereka. Namun Dylan tidak menjawabnya dan tetap menyetir. Dylan, aku bertanya padamu, kau dengarkan? Jangan menanyakan hal yang kau sudah tahu jawabannya. Maura, kau itu karyawan di Global Machinery, kau tidak mungkin tidak tahu siapa Alicia kan? Aku hanya melihatnya saat hari pertama kerja lalu dia menghilang dan aku baru melihatnya lagi hari ini, dia berangkat. Oh, lalu, apa kalian dekat? Dylan mengernyit sambil melirik Maura. Apa maksudmu, pertanyaan yang tidak jelas? Bukan, maksudku apa kalian dekat? Aku mendengar dia mengajakmu makan malam tadi lalu dia membelai lenganmu seperti itu, kalian terlihat seperti orang yang sedang pacaran. Apa kau cemburu? Aku cemburu, jangan halu, aku sama sekali tidak cemburu. Lalu mengapa kau bertanya seperti itu? Dengar ya, Maura, sekalipun statusmu adalah istriku, itu hanya status, jadi aku mau dekat dengan siapa saja itu urusanku,
tidak ada hubungannya denganmu. Tatapan Maura pun goyah sesaat. Memang tidak ada urusannya denganku, hanya saja bukankah kau sudah punya kekasihmu yang artis itu? Lalu mengapa kau dekat sekali dengan Bu Alicia? Mendadak Dylan emosi mendengarnya. Maura, aku dan Alicia tidak ada hubungan apapun. Baiklah, mungkin dia menyukaiku tapi aku tidak pernah menanggapinya. Aku ini pria yang sangat setia pada satu wanita, dan tentu saja wanita itu Skila, seru Dylan dengan menggebu-gebu. Oh, sahut Maura singkat. Entah mengapa hatinya terasa aneh sekali mendengarnya. Ini bukan perasaan cemburu karena Maura tahu Dylan sudah bersama Skila begitu lama. Tapi mungkin ini hanya perasaan seorang istri yang tidak dianggap oleh suaminya. Dan mereka pun kembali diam sampai akhirnya mereka tiba di rumah sakit. Luka goresnya tidak masalah, hanya luka kecil yang tidak dalam, tapi untuk lebamnya cukup parah walaupun tidak serius. Tapi tetap saja jangan banyak berjalan dulu, kata sang dokter yang merawat kaki Maura. Apa dia perlu opname, dokter? Tanya Dylan. Ya ampun, aku tidak mau opname, sahut Maura cepat. Haha, tidak perlu opname, tidak masalah selama kau bisa memastikan tidak berjalan-jalan dulu di rumah. Baik, dokter, aku tahu. Dokter pun mengobati lebam Maura dan memberinya resep sebelum Dylan mengantarkan Maura pulang. Kau bisa jalan sendiri kan? Seru Dylan saat ia menghentikan mobilnya di depan rumah. Aku bisa. Dylan pun membantu Maura turun, namun belum sempat mereka melangkah, Paris mendadak sudah keluar dengan cemas. Maura, kau sudah pulang? Mama cemas sekali, Mama sudah mendengarnya dari orang pabrik dan apa kau baik-baik saja kan, Maura? Iya, aku baik-baik saja, Ma. Ya ampun, maaf ya, kunjungan pertamamu ke pabrik harus disambut dengan kejadian seperti ini. Tidak apa-apa, Ma, beneran. Ya, apa kau bisa berjalan, Maura? Aku bisa, Tante. Baiklah, Dylan, mengapa kau tidak menjaga Maura? Omel Paris. Aku harus menjaganya seperti apa, Ma? Dia berjalan bersama divisinya tadi. Lain kali kau tidak boleh jauh-jauh darinya dan kalau ada hal seperti tadi, kau harus bisa langsung menariknya, jadi suami itu harus bisa melindungi istrinya. Paris mendadak mengomel sampai Dylan pun melirik Maura kesal. Namun karena Dylan tidak mau mendengarkannya lagi, Dylan pun memilih untuk memapa Maura masuk saja. Hanya saja sialnya Maura bergerak sangat lambat sampai suara omelan Paris pun tidak berhenti terdengar. Kau dengar Mama kan, Dylan? Aku dengar, Ma, tapi aku akan membawa Maura naik dulu. Sambil menggeram kesal, Dylan pun akhirnya menggendong Maura lagi ala bridal style sampai Maura begitu kaget. Apa yang kau lakukan, Dylan? Seru Maura yang sudah kembali memeluk leher Dylan. Siapa suruh kau begitu lambat? Maura, bisik Dylan sambil melangkah begitu cepat meninggalkan Paris. Paris yang tadinya masih mengomel pun mendadak berhenti mengomel dan mengulung senyumnya melihat kedekatan Dylan dan Maura. Dylan sendiri mempercepat langkahnya karena fokusnya hanya kabur dari Paris, namun jantung Maura sudah berdebar kencang sekarang. Walaupun tidak mau mengakuinya, tapi digendong oleh Dylan tentu saja mendebarkan bagi Maura. Posisi wajah mereka sendiri begitu dekat sampai Maura harus terus menunduk agar tidak menatap wajah tampan yang dari dekat ternyata makin tampan itu. Tubuh Dylan juga begitu keras dan kokoh sampai Maura terasa ringan di gendongan Dylan namun Maura merasa begitu aman. Aroma parfum maskulin dari pria itu juga membuat debar jantung Maura makin tidak terkendali. Apalagi mendadak ingatan akan semalam muncul di otak Maura sampai membuat Maura tegang sendiri. Namun semua ketegangan itu mendadak lenyap saat Dylan membuka pintu kamar dan langsung menurunkan Maura dengan kasar di sofa. Au, kau tidak bisa pelan ya? Kau berat sekali, sialan, kalau aku tidak mau kabur dari Mama barusan, aku tidak akan mau menggendongmu lagi, sekarang cepat bersihkan dirimu di kamar mandi sebelum naik ke ranjang, kau baru saja dari pabrik dan itu kotor sekali, ingat, aku tidak mau ranjangku kotor, ya ampun. Kau cerewet sekali, Dylan, aku akan mandi sekarang.
Bagus, jangan lupa bersihkan sofanya juga yang baru saja kau duduki, tita Dilan lagi. Maura pun hanya bisa mengomel sambil melangkah perlahan masuk ke kamar mandi dan tidak menanggapi Dilan lagi. Maura mandi dan membersihkan tubuhnya sebelum akhirnya ia berbaring di ranjang yang nyaman. Tentu saja awalnya Maura ingin kembali ke sofa tapi godaan ranjang begitu besar. Dilan sudah tidak terlihat lagi karena kata Paris, Dilan sudah kembali ke kantor. Paris pun menemani Maura sepanjang sisa hari itu sebelum akhirnya Dilan pulang menjelang malam. Kau kembali ke kantor tadi? Tanya Maura setelah Dilan mandi dan melangkah ke ranjang. Tidak usah mengurusi aku, urus saja dirimu sendiri, tapi sepertinya kau nyaman sekali berbaring di ranjangku ya. Maura melirik sekitarnya. Kau sendiri yang menyuruhku tidur di ranjang. Itu kan kemarin setelah kita. Mendadak Dilan berhenti bicara karena tidak mau membahas masalah kemarin lagi. Rasa canggung pun seketika merambati keduanya sampai Maura pun salah tingkah sendiri. Apalagi posisi mereka sedang duduk berdua di ranjang saat ini. Maura pun mengerjapkan matanya sebelum akhirnya ia memecah suasana canggung itu. Itu bukan masalah kemarin. Tapi tadi kau yang menyuruhku membersihkan diri sebelum naik ke ranjang kan? Karena itu aku naik ke ranjang. Tapi kalau aku harus tidur di sofa, ya aku akan turun ke sofa lagi. Maura membuka selimutnya dan langsung bergerak untuk turun namun Dilan mencegahnya. Tidak usah, maksudku. Tidur seranjang denganmu juga tidak akan membuatku mati, kau tidak punya penyakit menular kan? Maura langsung memutar bola matanya kesal. Kalau aku punya penyakit menular, kau pasti sudah tertular karena kemarin kita sudah. Kali ini giliran Maura yang berhenti bicara karena membahas soal kemarin kembali membangkitkan suasana canggung itu. Dilan sendiri sampai kembali menghembuskan napas panjangnya. Sudahlah, tidur saja, seru Dilan yang langsung membaringkan tubuhnya ke ranjang dengan posisi yang membelakangi Maura. Maura sendiri yang masih tetap canggung pun akhirnya juga membaringkan tubuhnya dengan posisi yang sama, membelakangi tubuh Dilan. Sungguh jantung Maura sudah berdebar kencang menyadari bahwa mereka tidur satu ranjang malam itu. Maura pun berusaha keras memejamkan matanya dan tidur saja, namun ia tidak bisa. Maura sama sekali tidak bisa tidur sampai Maura menutup matanya erat-erat. Sampai setelah lama Maura mencoba, Maura pun mulai merasakan pergerakan di ranjangnya. Jantung Maura pun makin berdebar tidak karuan karena gerakan itu mendekat dan Maura tahu bahwa Dilan pasti sedang mendekatinya. Perlahan Maura membuka matanya dan membalikkan tubuhnya dalam posisi telentang. Dan benar saja, suaminya sudah di sana berjarak begitu dekat dengannya sampai debar jantung Maura makin menggila. Dilan sudah begitu dekat di sampingnya, bahkan Dilan sudah menunduk mendekati wajahnya. Dia akan menciumku, pekik Maura dalam hatinya sebelum Maura pun memilih untuk memejamkan matanya erat-erat dan menunggu bibir Dilan dengan pasrah. Debar jantung Maura sudah memacu tidak karuan saat akhirnya bibirnya dan bibir Dilan bertemu. Kalau saat pertama kali, Dilan menciumnya dengan kasar, namun sebaliknya kali ini Dilan menciumnya dengan begitu lembut. Maura pun membalas bibir itu dengan intensitas yang sama, bahkan tanpa sadar bibir Maura pun terus maju dan makin maju. Sungguh Maura masih merasa semuanya itu nyata, padahal semua hanya mimpi indahnya, mimpi indah yang membuat seseorang ikut terganggu dan gelisah juga saat melihat pose Maura. Dilan sendiri masih mencoba untuk tidur tadi. Sama dengan Maura yang gelisah, Dilan pun juga merasakan yang sama. Dilan berusaha memejamkan matanya namun ia tidak bisa tidur. Bayangan Maura kemarin di ranjangnya dan kesadaran bahwa Maura saat ini sudah tidur lagi tepat di sampingnya membuat debar jantung Dilan memacu tidak karuan. Dan sumpah demi apapun, Dilan menginginkannya lagi, menginginkan istrinya lagi seperti kemarin. Perlahan Dilan pun bangkit duduk dan membalikkan tubuhnya menatap Maura. Namun Dilan langsung mematung melihat Maura yang sudah berpindah tidur ke posisi telentang dengan bibir yang sudah monyong ke depan seperti ikan cupang.
Apa yang Maura lakukan dengan bibir seperti itu? Apa dia sedang bermimpi? Gumam Dylan dengan dahi yang berkerut. Dylan sendiri tidak bergerak di posisinya dan hanya tetap diam menatap Maura dengan bibir ikan cupangnya yang bukannya berhenti monyong namun malah makin maju dan membuat gaya kiss. Dylan sampai mulai mengernyit melihatnya. Apa kau sedang berciuman, Maura? Dengan siapa? Di dalam mimpi? CK, sial, apa kau tahu kalau bibirmu mengerikan sekali saat sedang seperti ini? Dylan terus mengomel sendiri dengan suara pelan namun tidak dapat dipungkiri. Mendadak Dylan berhasrat untuk meraih bibir ikan cupang itu dan menciumnya seperti kemarin. Apalagi saat tiba-tiba satu tangan Maura diangkat ke atas seolah sedang memeluk seseorang. Debar jantung Dylan pun memacu makin kencang melihatnya. Apa ini, kau benar-benar memimpikannya sedang berciuman ya? Berani sekali kau bermimpi seperti itu padahal kau sudah punya suami. Bahkan dalam mimpi saja kau sangat keterlaluan, Maura. Sambil terus mengomel, Dylan pun terus menatap bibir Maura dan makin melihatnya, ia pun makin tergoda. Hanya saja harga dirinya membuatnya tidak mendekati bibir itu sama sekali dan malah membekap bibir itu dengan tangan besarnya. Pekik Maura tanpa sadar karena tangan besar Dylan menutup bibir sampai ke hidungnya. Sontak tangan Maura panik dan langsung memukul tangan Dylan sambil Maura membuka matanya kaget. Apa yang kau lakukan? Setelah menciumku, kau mau membunuhku? Hah? Seru Maura tidak percaya. Dylan yang mendengarnya langsung mengernyit. Menciummu? Kapan aku menciummu? Kau sendiri yang memajukan bibir seperti ikan cupang sampai aku geli melihatnya. Kau tahu kalau bibirmu itu sangat menjijikkan dengan gaya seperti itu. Apa? Aku memajukan bibirku? Aku? Oh. Maura merintih pelan merasakan sakit di kakinya saat ia bergerak namun ia pun segera terdiam saat menyadari bahwa semua yang terjadi tadi lagi-lagi hanya mimpi seperti waktu itu. Kedua mata Maura pun membelalak lebar dan ia langsung begitu malu pada Dylan. Astaga, itu apa? Kau berciuman dengan siapa? Denganku? Apa kau begitu mendambakan aku sampai memimpikanku, Maura? Mendadak Dylan percaya diri sendiri. Tadinya Dylan pikir Maura mimpi berciuman dengan pria lain. Tapi secara tidak langsung Maura memberitahunya kalau pria dalam mimpi wanita itu adalah dirinya. Maura sendiri yang mendengarnya pun langsung salah tingkah dan menjaga harga dirinya sendiri. Yang benar saja, siapa yang bilang aku berciuman denganmu? Baiklah, aku memang bermimpi sedang berciuman tapi aku berciuman dengan Jungkook BTS, bukan denganmu. Jungkook, jangan halu. Maura, seperti Jungkook mau denganmu saja? Maura mengerjapkan matanya. Dalam mimpiku, dia mau denganku, jadi tidak usah mengurusiku, tidur lagi saja sana. Kakiku, rintih Maura lagi sebelum ia buru-buru membaringkan tubuhnya lagi dan menarik selimut sampai menutupi wajahnya karena terlalu malu. Maura, bagaimana tampangmu tadi? Pasti jelek sekali CK. Memalukan sekali, rutuk Maura begitu pelan. Dylan sendiri yang melihat Maura menutup dirinya dengan selimut pun mendadak kesal sendiri. Apalagi mengingat Maura mengaku berciuman dengan Jungkook. Bukannya Dylan cemburu pada Jungkook, tapi Dylan hanya kesal karena Maura terlalu halu sampai tidak terkendali. Dasar halu, seru Dylan lagi sebelum ia sendiri juga membaringkan tubuhnya ke ranjang dan tidur dengan posisi yang kembali saling memunggungi. Keesokan harinya, Paris tidak mengizinkan Maura bekerja sampai kaki Maura benar-benar pulih. Dia sudah terlalu sering libur, seru Dylan. Tapi kakinya seperti itu, kau tidak punya perasaan sekali, Dylan? Bukannya tidak punya perasaan. Aku hanya memberitahu kalau dia sudah terlalu sering libur, dia boleh istirahat tapi 2 hari saja cukup. Kau keterlaluan sekali, Dylan, bengkaknya bertambah besar pagi ini, mana bisa sembuh hanya dalam 2 hari, biarkan Maura di rumah saja sampai dia sembuh total, bahkan 1 minggu juga tidak masalah CK.
Apa kata karyawan lain nanti, Ma? Tidak usah pedulikan apa kata karyawan. Karena itu sejak awal seharusnya kau memberitahu mereka kalau Maura adalah istrimu. Dia itu bukan karyawan biasa. Tentu saja dia bebas melakukan apa saja. Tidak seperti karyawan lainnya. Paris mulai mengomel lagi sampai Dylan panas sendiri mendengarnya. Baiklah, terserah Mama. Dylan pun tidak mau tahu lagi dan memutuskan pergi ke kantor saja. Dylan langsung melangkah ke ruang kerjanya dan Alicia pun menghampirinya pagi itu. Selamat pagi, Pak Bos. Ah, selamat pagi Alicia. Kulihat Maura tidak masuk hari ini, seru Alicia yang sudah duduk di kursi di hadapan Dylan. Ah iya, kakinya masih sakit, sahut Dylan acuh sambil tetap berkutat dengan pekerjaannya. Namun Alicia yang mendengarnya pun mengernyit. Ya, kakinya sakit, tapi kemarin. Apa yang kau lakukan setelah pulang dari pabrik? Tanya Alicia penasaran. Apa kau membawa Maura ke dokter? Ya, aku membawanya ke rumah sakit. Lalu kau menunggunya di sana? Dia karyawan yang istimewa ya? Dylan terdiam sejenak memikirkan kemana arah ucapan Alicia, namun akhirnya Dylan memilih berdusta. Aku meninggalkannya, yang penting aku sudah bertanggung jawab dan membawanya ke rumah sakit. Tapi aku memang berpesan padanya agar hari ini tidak usah masuk kerja saja daripada nanti bengkaknya makin parah dan membuat semua orang repot, dusta Dylan dengan lancarnya. Alicia yang mendengarnya pun langsung bernapas lega dan tersenyum. Alicia sendiri kemarin berada di pabrik sampai sore dan ia baru sempat bertemu dengan Dylan lagi pagi ini. Senyuman Alicia pun makin mengembang dan ia mulai mendekati Dylan lagi. Well, baguslah kalau begitu, kuharap Maura cepat sembuh. Tapi jujur saja, aku terkejut melihatmu bisa peduli pada karyawanmu seperti yang kau lakukan pada Maura kemarin. Itu gentle sekali, Dylan. Aku bangga sekali melihatnya karena sebelumnya aku tidak pernah melihat kepedulian seperti itu. Dylan menghembuskan napas panjangnya. Well, kau berlebihan, Alicia. Aku hanya kebetulan di sana saat itu terjadi, jadi aku tidak mungkin hanya diam saja kan? Alicia mengangguk. Ya, dalam kondisi seperti itu, tentu saja kita yang harus berinisiatif lebih karena kita adalah pimpinannya. Iya, begitulah Alicia. Alicia kembali mengangguk sambil mengulum senyumnya dan Alicia pun makin menyukai Dylan. 3 hari berlalu dan rumah mulai sepi setelah Milea dan Milan akhirnya kembali ke Amerika. Maura sendiri sudah merasa lebih baik. Bengkaknya sudah mulai berkurang dan Maura sudah bisa berjalan walaupun masih sedikit terpincang. Maura yang tidak terbiasa diam dan tidak tahan berada di rumah, akhirnya bersiap-siap pagi itu. Bengkaknya sudah mulai berkurang dan Maura sudah bisa berjalan walaupun masih sedikit terpincang. Dylan yang melihat Maura sudah siap pun hanya meliriknya acuh. Kau mau kemana? Bekerja, aku sudah terlalu lama libur. Baguslah kalau kau tahu diri. Maura yang mendengarnya pun memilih tidak menyahuti lagi. Dalam 3 hari ini, tidak ada hal baru dalam hubungan mereka. Dylan bangun di pagi hari lalu langsung pergi bekerja. Mereka baru akan berkumpul bersama di kamar dan tidur di ranjang yang sama namun tidak melakukan apa-apa. Terkadang Dylan akan bersikap sedikit manis, terkadang acuh, terkadang mengomel begitu cerewet di malam hari sebelum tidur. Semakin mengenal Dylan, Maura tahu karakter pria itu yang berubah-ubah dan Maura sudah tidak merasa aneh lagi. Dylan pun menemani Maura yang turun dengan sangat hati-hati di tangga. Kau tahu kalau kau lambat sekali, Maura, apa perlu ku gendong lagi? Tidak perlu, lagi pula tidak ada yang memintamu menemaniku, aku bisa turun sendiri. Ceka, tentu saja, aku juga tidak telaten menemanimu. Dylan langsung turun lebih cepat dan meninggalkan Maura di tangga, namun Paris melihatnya dan langsung mengomel. Ya ampun, Maura, apa kakimu sudah baik? Mengapa kau turun sendiri? Dylan, apa yang kau lakukan?
Apa kau tidak punya perasaan melihat istrimu seperti itu? Mengapa kau tidak membantunya? Dylan sampai tidak bisa berkata-kata untuk menanggapi Paris. Saat Dylan sedang baik hati menemani Maura, Paris tidak melihatnya, dan saat Dylan acuh, Paris selalu melihatnya dan mengomelinya. Maura sendiri yang mendengarnya hanya melirik Dylan tanpa mengatakan apa-apa lagi. Paris pun akhirnya membantu Maura turun sambil tidak berhenti meminta agar Maura tidak usah bekerja saja pagi ini, namun Maura tetap kukuh. Dylan dan Maura akhirnya berangkat bekerja, namun kali ini, Dylan kembali memasukkan mobilnya ke parkiran agar dan Maura pun turun di sana. Mereka masuk terpisah agar tidak dilihat oleh karyawan lain, namun mereka tidak sadar kalau ada karyawan yang melihat mereka. Kimi sendiri langsung menyambut Maura di ruang kerja mereka dan Kimi begitu peduli pada Maura. Jangan banyak bergerak dan duduk saja, Maura, kalau kau mau mengambil apapun, beritahu aku ya, dan aku sudah mengerjakan ini selama beberapa hari ini. Maura dan Kimi pun masih bekerja sambil mengobrol begitu asik saat Maura merasa ada orang yang terus menatapnya sejak tadi. Dengan salah tingkah, Maura pun menoleh dan tatapannya bertemu dengan tatapan beberapa orang wanita yang duduk di sisi yang cukup jauh darinya itu. Maura pun berusaha tersenyum, namun para wanita itu hanya menatapnya sinis. Entah ini hanya perasaannya saja atau memang yang sebenarnya, tapi Maura bersumpah bahwa tatapan mereka sangat aneh, namun Maura tidak mau memikirkannya dan kembali bekerja. Sampai saat Maura pun melangkah untuk mengambil air di dekat para wanita itu dan Maura pun mulai mendengar gosip-gosip tentang dirinya. Kimi sendiri sebenarnya sudah menawarkan diri untuk mengambilkan Maura air, namun Maura ingin mengambilnya sendiri dan Kimi pun tetap menemaninya. Kudengar ada karyawan wanita kesayangan Pak CEO, seru salah satu wanita sampai Maura dan Kimi langsung terdiam mendengarnya. Hus, bukan kesayangan Pak CEO. Yang benar saja, karyawan wanita itu saja yang terlalu genit dan sok lemah agar diperhatikan, sahut wanita yang lain. Ah, kau benar, bahkan dia digendong oleh Pak CEO waktu di pabrik. Oh maaf, bukankah dia malu? Meskipun dia menginginkannya mencari perhatian Pak CEO itu setidaknya harus tahu diri. Kalau dia secantik artis aku tidak masalah, tapi kalau penampilannya saja sekusut cucian kusut, jangan terlalu percaya diri. Maura menahan napasnya kesal sedangkan Kimi yang tidak tahan pun langsung meradang. Hei, siapa yang kalian bicarakan? Apa kalian tidak punya sopan santun? Ketiga wanita yang sejak tadi bergosip langsung menoleh ke arah Kimi. Ada apa? Apa yang kalian bicarakan? Hah? Memangnya kenapa? Apa ada hubungannya denganmu? Kami kan tidak sedang membicarakanmu. Tapi kau membicarakan sahabatku dan aku tidak suka. Kalau kau tidak tahu yang sebenarnya, tidak usah bicara. Oh, jadi sahabatmu adalah wanita yang sok kegenitan itu ya? Kalau begitu katakan padanya untuk tahu diri ya. Kau ini, Kimi yang begitu geram sudah berniat maju dan menjambak wanita itu. Namun Maura segera menarik Kimi. Biarkan saja, Kimi. Aku tidak bisa, Maura. Biarkan saja, ayo, jangan mencari masalah. Maura terus menarik Kimi menjauh padahal Kimi sedang emosi. Seharusnya kau biarkan aku menjambaknya saja, Maura, seru Kimi saat mereka sudah kembali ke meja kerjanya. Sudahlah, kita masih karyawan baru. Biarkan saja karyawan baru bukan berarti kita bisa ditindas begitu saja, Maura. Aku tahu, tapi biarkan saja dulu, nanti mereka juga lupa sendiri. Kimi yang tidak terima pun terus mengomel namun Maura sudah tidak menanggapi lagi karena ia sudah terdiam dengan pikirannya sendiri. Sungguh Maura bukan wanita lemah yang bisa ditindas, namun karena Maura ingin bekerja dengan tenang di sini, apalagi statusnya masih karyawan baru, Maura pun tidak mau mencari masalah. Hanya saja perasaan Maura tetap tidak karuan karena mendadak ia merasa tidak disukai oleh teman kantornya hanya karena kedekatan dengan Dylan.